mau ikut Yesus selamanya. Ku mau ikut Yesus setia sampai akhir. Ku mau ikut Yesus selamanya. Philadelphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh dan berbuah. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Saling mengasihi, sayangi temanmu, hormati gurumu, ingat ayat hafalanmu. Philadelphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh dan berbuah. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Saling mengasihi, sayangi temanmu, hormati gurumu, ingat ayat hafalanmu. Philadelphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh dan berbuah. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Tuhan Yesuslah idolaku. Tuhan Yesuslah idolaku. Halo, selamat siang semuanya. Puji Tuhan, adik-adik di rumah apa kabar semuanya? Luar biasa. Nah, Kakak Lia dan Kakak Putri yakin percaya bahwa adik-adik di rumah semuanya sehat-sehat dan kuat. Amin. Bahkan sudah siap untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita serukan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, pada saat siang hari ini, kami akan memulaikan ibadah kami, biarlah Tuhan berkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik di rumah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Nah, kalau begitu Kakak Putri ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini
Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Puji Tuhan. Nah, tadi kita sudah menyanyikan semua hari harinya Tuhan. Kakak Putri mau tanya nih, Kakak Lia, Iya. harinya Tuhan itu bikin gembira tidak? Gembira dong. Wah, kalau begitu mari adik-adik di rumah kita menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan menyaksikan adik-adik yang menghafal ayat hafalan. Ayub Pasal 42 pasal 42 ayat 2 ayat 2 bagian B. Dan tidak ada ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2 bagian B. Tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2b. Tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2b. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2b. Gak ada rencanamu yang gagal. Yesus. Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu
bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Nah, tadi kita sudah menyaksikan teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Sebelum itu ada di rumah, kita sama-sama berdoa. Sikap doanya. Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami hingga sampai pada saat ini Tuhan. Kiranya pada saat ini Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan yang akan kami beri. Biarlah kami beri dengan sukacita. Dan juga Tuhan yang memberkati setiap usaha pekerjaan orang tua kami. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita nyanyikan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Haleluya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuat. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
Adik-adik semuanya, pada siang hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pertolongan-Mu bagi kami semua. Saat ini kami anak-anak-Mu, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua, agar supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami terima. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama nyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Haleluya. Selamat siang adik-adik. Pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Perumpamaan Seorang Penabur. Ayo, apa adik-adik? Ingat ya, perumpamaan seorang penabur. Ada di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 23. Adik-adik boleh buka ya sambil dilihat ya di dalam Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. 4 jenis tanah ya adik-adik. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di tanah pinggir jalan. Kemudian datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih lagi jatuh di tanah yang berbatu, yang gak banyak tanahnya. Lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Nah, ada juga yang jatuh di tanah yang bersemak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai benih itu mati dan tidak berbuah. Yang sebagian lagi jatuh di tanah yang baik. Lalu benih itu tumbuh dan berbuah banyak sekali.
benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Ayo, apa arti dari perumpamaan tersebut? Adik-adik mau tahu? Dengar ya. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu adalah hati kita. Firman adalah Tuhan, dan tanah itu adalah hati kita. Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak memperhatikan firman itu. Lalu datang si jahat yang mengambil firman yang ada di hatinya itu. Contohnya apa? Ayo. Adik-adik mau tahu contohnya apa? Yang benih yang jatuh di pinggir jalan adalah waktu kita ibadah, adik-adik main HP. Ayo, jangan main HP lagi ya waktu ibadah. Walaupun ibadahnya di rumah, guru-guru sekolah minggu nggak ada. Tetapi kita harus tahu bahwa hati kita adalah benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Kemudian benih yang jatuh di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak mempelajari firman itu. Lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah adik-adik yang gak suka baca firman Tuhan, adik-adik yang gak suka baca Alkitab. Ayo, siapa adik-adik yang suka gabung di baca Alkitab, di ABA? Nah, itu adalah adik-adik yang sangat suka dengan firman Tuhan. Kemudian benih yang jatuh di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu. Contohnya adalah takut akan hari esok, mikirin ngapain besok, hadapin apa besok. Nah, itu adalah benih yang jatuh di semak duri. Yang terakhir adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Artinya firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu. Contohnya apa? Nah, ini yang tadi, adik-adik yang rajin membaca Alkitab, kemudian merenungkannya dan melakukan firman Tuhan. Misalnya melakukannya apa? Saat dengar firman Tuhan, adik-adik nggak main HP lagi. Nah, puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan memberkati kita semua. Haleluya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk 1 minggu ke depan ada ayat hafalan buat adik-adik yang terambil dari Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi ya, Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Buat adik-adik yang sudah hafal, nanti jangan lupa kirim videonya ya. Sekarang kita akan berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan bersama. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan boleh bertumbuh subur di hati kami Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan, adik-adik yang ada di rumah boleh menjadi Tuhan pelaku firman-Mu. Mendengar firman-Mu dengan baik dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyaksikan teman-teman kita juga yang menghafal ayat hafalan,
juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita siang ini. Kita sama-sama menyanyikan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Puji Tuhan, saatnya kita berdoa. Karaman akan berdoa untuk semua adik-adik di rumah, supaya tetap sehat, belajar juga, walaupun belajarnya online juga tetap Tuhan berkati, dimanapun semua adik-adik berada, diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur pada siang hari ini, Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Tuhan sudah tolong kami semua. Dan saat ini sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, hamba-Mu akan berdoa Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Mereka yang saat ini dimanapun mereka berada di rumah masing-masing, Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Situasi pandemi COVID-19 tidak membuat mereka menjadi tidak bersukacita, tapi mereka tetap bersemangat di dalam belajar. Tuhan juga menolong mereka. Kekuatan Tuhan menjadi bahagian mereka. Terima kasih Tuhan, sepanjang 1 minggu ini ada anak-anak sekolah minggu yang ulang tahun. Tuhan berkati. Di ulang tahun mereka Tuhan berikan kekuatan kesehatan, mereka bersukacita karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan pelihara semua kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, sehingga pada minggu depan kami boleh berbakti lagi, beribadah kepada Tuhan. Berkati semua orang tua dari anak-anak sekolah minggu, berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.